Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila ta'atillahi wa rasulih wa na'amala a'malas salihat wa nasaibas sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd, ayuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segenap para bapak dan ibu jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang senantiasa dalam bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita, menanamkan keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu seluruh sekutur tubuh kita ini hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan bersama tiada lain untuk kita mengabdi, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada lain, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di muka bumi, inilah rahmat Allah diberikan pada kita. Maka pandailah kita untuk memanfaatkan rahmat Allah. Inilah nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita memahami hal itu, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati selalu muallaq Allah. Adanya ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mari kita bersama-sama ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala kita nikmati, kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min ahlin nar. Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala dan semuanya, saya ingin bertanya pada diri saya dan para jamaah semuanya. Ketika tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lantunkan? Apa yang kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa, Bu? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan para bapak semuanya ini
yang hadir di sini ya taman kaplak-kaplak. Berarti sudah sepuh-sepuh semua. Maka berarti yang dirasakan ketika ada hidup di muka bumi ini sungguh hal yang luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita rasakan bersama sangat banyak. Maka ketika itulah kita pagi hari sudah bisa menyebutkan asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kata hati ini sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Manusia tidak boleh kalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Termasuk diri kita semuanya ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka kita pun saat ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa atas segala isi alam ini, termasuk jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya setelah kita bertasbih kepada Allah, pengakuan yang paling dalam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Walaupun dulu di saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup ada di dalam perut seorang ibu, la ya'lamuna syai'an, orang ngerti opo-opo. Tapi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh karunia yang Allah berikan pada kita ini luar biasa. Kita perlu nikmati, kita perlu rasakan. Maka inilah keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi dinil Islam wal iman wat taqwa. Diberikan jalan berada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Patut kita syukuri. Agama inilah agama damai, agama yang selalu membimbing umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan berupa kalamullah. Mari kita rasakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi pelajaran yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sing tadine ora ngerti dadi ngerti. Sing maune ora paham dadi paham. Sungguh luar biasa Allah berikan pada kita. Ada ndak orang-orang yang dibutakan Allah Subhanahu wa ta'ala mata hatinya? Tentu ada. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak, tapi terkadang dia tidak akan peduli terhadap itu. Seolah-olah hidup ia rasakan sendiri, dan orang hidup mati tidak ada tujuan, padahal orang mati itu jelas ada tujuan yang dikehendaki. Dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citanya bagaimana? Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Seneng neng donya juga seneng neng akhirat. Jadi merasakan kita begitu. Maka Rasulullah SAW kalau berpesan kepada kita semuanya, ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian berhenti doa Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngopo kok awake dhewe kewajiban ndonga kaya ngono? Rupane urip kuwi kan nek sengsara terus ya Allah luar biasa. Ning nek ngadep maring Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menandakan manusia punya cita-cita hidup, pengen seneng urip nang donya, besok pengen seneng urip ning akhirat, adoh saka jilatan api neraka. Ora mung sekedar ning lisan tok, itu cita-cita hidup. Maka apa? Harus ada planning kehidupan yang jelas. Ora mung sak kenane. Ada planning yang jelas. Lah inilah Allah berarti memberikan akal pikiran manusia itu bisa berfungsi karena melihat keinginan yang akan kita cita-citakan ketika kita akan hidup di akhirat nanti. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mari kita perhatikan menungso kuwi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Diberikan Allah Subhanahu wa taala akal. Diberikan Allah Subhanahu wa taala pendengaran. Diberikan Allah Subhanahu wa taala penglihatan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh manusia. Yang tadinya tidak berfungsi oleh Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur itu memberikan manfaat dan akan menghantarkan manusia pada cita-cita yang dikehendaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an kuwi menungso luar biasa, luar biasa. Diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hidup. Yang pertama Allah itu gampangane kuwi malaikat ikut menanya, wahai Allah, layo engkau kok mau menciptakan manusia ning donya la apa donya rusak apa ora? Ditanyakan oleh malaikat. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau belum tahu bahwa kepentingan aku menciptakan manusia di muka bumi ini adalah menjadi kemuliaan bagi mereka, akan mampu menggunakan segala yang Allah berikan, hati, akal, pikiran, pendengaran dan penglihatan. Itulah yang akan mampu wasta'marakum fil ardi, ia akan memakmurkan di muka bumi. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba membuat Masjid Al-Hikmah seperti ini? Tentu tidak. Dengan tangan-tangan manusia, atas pemahaman manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ada fasilitas yang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Maka kita ini sungguh luar biasa. Bila kita melihat sejarah yang Allah berikan pada kita semuanya, di antara contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya apa? Sikapnya bagaimana? Fa'atammahun. Nabi Ibrahim mensikapi dengan sempurna. Tapi kita dulu bagaimana? Iki duit, tulung bapak lan ibu niki ditumbaske sego mekono karo lodeh, campuri bongkrek gorengan. Manut diwenehi duit, mampir ning gone warung sing dodolan sego lodeh karoan bongkrek. Setelah selesai dapat pulang untuk apa? Sarapan bersama. Lah terus ibu takok, "Lela iki kok bongkreke do srinting nang opo?" Kan nek tuku bongkrek kan biasanya ono klewer-klewere sithik kes yo. Lah kuwi do srinting nang po karo mlaku dititili. Lah wis selak ngelih ya wis dididili, takokake. Luar biasa. Fa'atammahun, dilakukan dengan sempurna. Artinya apa? Ada kelengkapan yang Allah berikan pada kita, itu digunakan, itu dimanfaatkan. Ora muspro. Nah, ketika memanfaatkannya bagaimana? Teliti, benar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ada salah satu contoh. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah, untuk apa kira-kira? Ada pertanggungjawaban di situ. Tentu kita akan memahami. Kalimatnya seperti itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya itu meninggikan Ka'bah. Tentu berarti Nabi Ibrahim itu seorang insinyur yang bisa membangun Ka'bah dengan kekuatan dari dulu hingga sampai sekarang ini. Digunakan manfaatnya yang besar untuk kiblat orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seantero dunia tertuju hanya kepada Ka'bah Baitullah. Manfaatnya luar biasa. Maka ketika Nabi Ibrahim ini pun mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan DPRL, dengar, R rancang, DPR, dengar, pikir, rancang, laksanakan. Luar biasa. Kita semua juga sama diberikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa anak turun kita. Supaya apa? Dia mau untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Tentu pendidikan yang Allah berikan pada kita tidak akan untuk kita sendiri, tapi orang-orang yang membutuhkan pun diberikan. Nabi Ibrahim pun sama. Wahai anakku, aku dapat perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mendirikan Ka'bah Baitullah. Maka kita laksanakan dengan perancangan yang luar biasa. Sehingga itulah jariah yang Allah berikan kemudian dimanfaatkan oleh manusia seantero dunia. Pembangunannya sangat sederhana,
tapi menjadi daya tarik umat Islam dunia untuk bisa ke sana, untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui Baitullah. Fa'atammahun. Lanjutnya apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala memberikan rancangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya itu adalah menjadi orang-orang pemimpin, menjadi orang-orang yang akan mampu menjadi keteladanan dalam hidup. Mintanya semua, mintanya semua. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, Ismail dan Ishak. Keduanya mampu menjadi penerus perjuangan dakwah Islam kepada seluruh manusia. Sukses, berhasil dengan baik, itu tidak terlepas dari upaya dengan kesungguhan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wahai Allah, tidak hanya aku saja, tapi lah mbok ya wahai Allah, kabeh anak putuku tetap jadi pimpinan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah jawab, tidak wahai Ibrahim, anakmu yang jadi pimpinan itu Allah yang memilih, dan di antara anak cucumu pun yang berbuat zalim, dia tidak akan mungkin jadi pemimpin keteladanan umat manusia menuju keselamatan dunia akhirat. Kita renungkan bersama Bapak Ibu. Syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu kita kecil hingga sampai sedewasa ini, Allah memberikan tuntunan pada kita semua berada di dalam lingkungan yang bisa menyelamatkan kita. Anak-anak muda yang ada dekat dengan masjid luar biasa. Wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tertanam gumantung wonten masjid. Itu hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Allah itu akan menempatkan umat manusia yang suci itulah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran apabila Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Orang hidup itu selalu di atas kesucian. Suci lahir, suci batin, dan suci fisik dari sisi makanan yang halal. Luar biasa. Itulah yang Allah berikan pada kita semuanya. Ketika kita ini akan dihantarkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya itu dalam kesucian. Bersyukurlah kita semuanya berada di masjid ini dalam rangka kita mensucikan hati kita, mensucikan hati kita, karena kita tahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu mereka inilah orang-orang selalu menjaga imannya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Kuwi bacaan yang biasa dibaca oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ketika mengelilingi Ka'bah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran apabila Rasulullah SAW selalu membimbing pada kita. Apa bimbingan yang paling utama pada kita? Hati ditanamkan ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu yang ditanamkan. Aku ridho Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Wabil islami dinan. Dengan Islam itu aku jadi orang selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad SAW itulah Nabi dan Rasulku. Kenapa ditanamkannya demikian ini? Mari kita renungkan bersama. Kita hidup di muka bumi ini, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita menyadari Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka hati kita langsung muncul ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Selalu hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allah membimbing pada kita supaya jiwa ini selalu mu'allaq ala Allah dengan meminta jalan yang lurus. Allah membimbing pada kita. Allah masih memberikan sifat rahimnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membawa kita menuju kenikmatan dunia ini dan menuju kenikmatan yang ada di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala surgamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauh dari jilatan api neraka. Luar biasa. Allah berikan pada kita ihdinas siratal mustaqim, luar biasa. Itulah yang diberikan. Maka ketika kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ridha pada kita. Manakala kita berada dalam agama Allah, kita ridha dalam agama Allah di Islam ini, kita pun akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bimbingannya, tentu Allah akan ridha kepada kita. Dua inilah yang akan menjadikan kita itu selalu berusaha ingin selamat dunia akhirat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang hidup itu tidak akan kekal di dunia ini. Tapi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini diberikan oleh Allah hidup di muka bumi, manusia ada di atasnya. Mazra'atul akhirah. Untuk menanam kebaikan-kebaikan semua guna keselamatan kita di akhirat nanti. Lalu apa yang kita amalkan?
Apa yang kita amalkan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusa kabeh. Ubudu rabbakum, sembahlah olehmu Tuhan, alladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan dirimu. La syarikalah, hati ini bersih, jauh dari sifat kesyirikan. Kenapa demikian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biyen Allah nyiptake menungso awit mulai Nabi Adam sampai sekarang, berarti kehidupan dulu itu juga sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya apa? Manusia terdiri dari dua, jasadiah dan ruhaniyah. Kalau jasadiah kui panganane poong, telo, daging, kono urip, ngombe, minum. Ruhaniyah kita apa makanannya? An-nasihah, petunjuk, hudan, itu yang digunakan, sehingga kedua-duanya ini akan bisa memanfaatkan. Tiada lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki slide kit mau ora tau tak dongengke om. Parah wis ya. Apa-apa wis. Baik. Kemudian saya katakan tadi, manusia hidup di muka bumi ini tidak kekal. Pasti akan mengalami masa berhenti, yaitu kematian. Orang meninggal itu jasadnya akan masuk di dalam makbarah. Ruhnya kemana? Di saat orang dicabut nyawanya itu, ruhnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya? Di saat orang-orang yang beribadah di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ridho Allah Tuhanku, maka berarti perintah Allah Subhanahu wa taala melekat pada kita. Kita amalkan dengan sebaik mungkin. Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, uswahnya umat Islam, kita jadikan sebagai landasan untuk mendapatkan kesamaan ibadah yang Allah berikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hanya dua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayni, aku pesankan dua hal yang akan dipegangi secara kuat, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang akan menyelamatkan. Berarti kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ridha berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi modal kita. Yang menjadi modal kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang modal kita adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, yang akan menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Yang akan menjadi teladan adalah baginda Muhammad SAW, yang besok itu akan dijadikan sebuah kegembiraan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Maka ruh-ruh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baunya wangi, akan masuki lintasan dari pintu langit pertama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu, semuanya akan ditanya oleh malaikat yang selalu menjaga langit. Bagi orang-orang beriman kepada Allah, ibadahnya tekun,
selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat kesyirikan, hatinya selalu bersih, tumak ninah, kuwi akan dihantarkan ruhnya itu ke langit pertama dengan bau harumnya. Malaikat pertama akan bertanya, ruh siapakah ini? Ruh siapakah ini? Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya, seridho-ridhonya. Maka dibukakanlah pintu, selamatlah engkau sampai menuju pintu kedua, langit ketiga, langit keempat. Selesai nanti akan dikembalikan kepada manusia lagi. Maka jangan heran ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis. Utsman bin Affan itu menangis ketika melewati kuburan. Tapi nek ditakoni surga neraka biasa-biasa saja. Tapi ketika melewati kuburan menangis. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Menangis karena pintu selamatnya manusia nanti akan di akhirat nanti itu ada di pintu itu. Dia sudah berusaha di dunia sebaik mungkin, tapi disitulah akan berhati-hati, meninggalkan dunia ini, lepas itu, berhati-hati, menangis. Wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau menangis ketika melihat makam? Beliau menjawab, inilah tempat transit orang yang akan selamat maupun orang yang celaka. Inilah transit orang yang selamat maupun orang yang celaka. Apakah aku nanti akan masuk jadi orang selamat maupun jadi orang yang celaka? Dia menangis luar biasa. Berhati-hati. Kenapa demikian? Utsman bin Affan pesan, nalika menungso kuwi urip, Allah berikan segala karunia nikmat yang berupa jalan yang lurus. Gunakan sebaik mungkin hingga sampai jalan lurus itu benar-benar akan menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah Utsman bin Affan selalu menangis karena seperti itu. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Ini gambaran bagi kita semua, agar kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala segala karunia yang Allah berikan, telinga, mata, hati, tiada lain untuk menjadi filter kehidupan. Dunia ini macam-macam. Kehidupan ini macam-macam. Sehingga kita ini juga teruji dengan keadaan itu jika kita tidak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, masih ada sisa 10 menit. Suruh ngapa, Mas? Oh, tanya jawab. Ya nek sing angel aja ditakokke ya. Nyung ora iso jawab. Sing gampang-gampang bae. Monggo Ki, aku ngaji sik pedhot ora apa-apa ya. Berarti sampean ki nikmati luar biasa ya. Tapi aku gelo sing ki sing dodol lungguh sing sendean sik penak lah, sing ora sendean ki sing melas luar biasa. Monggo matur nuwun Mas, ki aku ngaji tapi slide-ku ora kanggo Mas. Ora iso dongeng. Monggo ana pitakon kok. Iya, apa kon teruske? Oh, 10 menit kon teruske. Ya wis. Engko diwaca di bebas ki yo, timbangan aku angel. Pesene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati menungso kuwi coke bolak-balik. Coke bolak-balik. Apa maneh nek donge ada sesuatu yang menggelitik.
pada kita. Salah satu contoh, nek awake dhewe sik numpak pit terus ana wong liwat numpak motor nyelip awake dhewe sret. Begitu nyelip dompete tiba telepuk, duit abang dong mlotot dong katok kiwir-kiwir. Kira-kira awake dhewe karo numpak bis setengah karo pedheke karo cukup ora, cukup ora, cukup ora. Kok kowe ora kira-kira? Cukup ora, atine duwitku ora tak cukup. Mane-mano? Cukup ora. Dong wis pedhet lingak-linguk. Dong lingak-linguk terbesit. Tak cukup bae Mbokanku tak delok ana KTP-ne, tak parani nggon wonge, duwite tak wadhe plastik sik utuh. Atine ngomong lolos ora, lolos ora, lolos ora. Atine ngomong nek tak lolos loro telu becok ora konangan. Lah duwite akeh nemen mlotot hati. Terus akhirnya bismillah nekat lolos telu wadai sak diwenehke karo atine ngomong muga-muga aku entuk opah, muga-muga entuk opah. Sak wis ana telu tupae meneh telu entuk 6. Hati bicara, hati bicara. Tur niate apik, Pak belek kene ngene wonge apik. Kira-kira sikap kita bagaimana? Perlu ada persaksian. Nek ngundang wong sing numpak motor ketinggalan adoh. Atine wis bener, niate wis bener, tapi kowe mau dong lolos telu kuwi. Ya. Hati. Padahal begitu nanti setelah itu atine gelo maune ora kok kowe nyatane juga wene sejuta maune manusia ala wahiyal qalb. Manusia kuwi sing bisa madhep marang Allah taala di samping ati, perasaan kuwi, pikiran serta hati inilah yang menentukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham pada manusia itu 2, fujur takwa. Fujur takwa. Fujur kowe ora apik, takwa ke barang apik. Nek orang menetapkan sesuatu keburukan, itu berarti takwane cilik, fujure akeh, keputusannya berbuat tidak baik. Tapi kalau fujur dan takwa separuh-separuh kuwi, takwane sing akeh, fujure sing sithik, berarti orang menetapkan sesuatu kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sapa wonge sing dadi menang, selamat kuwi wong sing gelem zakkaha, nyucikake ati. Ya mau duit mlotot kuwi mau. Halal ora duwite? Ya halal. Lah tapi kan cara njupuke barang itu dadi ora halal. Cara memanfaatkan dadi ora pas. Ngati-ati nemen. Ya kan begitu. Said bin Musayyab juga sama. Ketika dia itu sedang berjalan di pinggiran kali, ana gandul tiba nang pinggir kali, ngelih dimplok. Begitu wis dimaem ngrasake, ya Allah, aku kuwi urung njaluk halale wong sing duwe kok wis tak pangan. Kepriye njur aku? Terus susurilah pinggir sungai itu dengan arah sungai itu. Tekan gone ana wit gandul sing mangklung ning pinggir kali, nakokake.
Didelok sik ki wit gandul iki ana wohe ora? Ora ana, mlaku meneh. Tekan gone pinggir maneh ana gandul sing ana wohe wis ana padha mateng tiba sinakokake. Nah nakokake priye? Bapak napa niki gadane panjenengan? Ya, priye le? Aku kuwi mau kedarung mangan gandul sing nang tiba nang kali tak pangan. Lah iki aku saiki njaluk ikhlase ben awakku resik ora salah marang Allah Subhanahu wa taala. Pripun? Ya kuwi nggon aku. Saiki sampean nek pengin njaluk halal, kuwi ning kene. Nggih. Purun. Iki kabeh lemah sakmene ambane mak paculi kabeh, terus mak tandur, mak tunggoni sampai tekan woh kabeh. Pirang tahun ya wis kowe ngerkene sak tekane kuwi. Wis rampung paculi kabeh, wis ditanduri, wis woh kabeh rampung. Niki kula pun rampung tugasku nyuwun halale belum bisa priye wis. Ora pira gandul keli jaluk halal seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Inilah hati manusia. Maka oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW itu punya istri namanya Ummu Salamah, kuwi sering nek bengi mulutnya Rasulullah SAW sudah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rupanya Musalamah ke ya Allah lah kok nabi wis ora duwe salah kok isih banjal ndonga maring Allah Taala ngono baik luar biasa. Ya Allah. Terus Ummu Salamah pitakon karo Rasul lah kok panjenengan kok selalu kok memuji apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian ku ngopo? Jawabannya adalah hadis ini, innahu laisa adamin illa wa qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa qama wa man asyaa azza. Rasul nek ndonga kaya ngono terus kuwi ben atine men aja bolak-balik ben tetep istiqamah. Fastaqim kama umir. Lah kuwi jelasne piye Rasul mengutarakan sapa wonge kabeh kuwi duwe ati. Ati menungso kuwi ada dalam ketetapan Allah. Nek Allah Subhanahu wa taala menghendaki faman syaa aqama, nek Allah menghendaki hatinya itu tetap mari Allah Subhanahu wa taala ia akan beristiqomah dalam agama Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asya'a azagha, nek Allah Ta'ala berkehendak ia itu akan jadi orang yang tergelincir, maka Allah pun akan menggelincir. Utsman bin Affan nangis ngati-hati ben apa? Selamat ning donya, selamat ning akhirat. Itulah pintu nanti keberlangsungan manusia bahagia di akhirat, di situ. Maka kita ini hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan nikmat berupa karunia ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha hati ini tetap selalu dalam keadaan istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus lebar fa'alhamaha fujura taqwa qad aflaha man syaq wa qad khaba
man dassaha. Siapa yang mengotori, luar biasa, dia akan hancur, dia akan rugi. Allah memberikan dua bandingan ini, akal, pikiran, dan mata hati kita akan bekerja. Ya Allah, aku pengen selamat dunia. Ya Allah, aku pengen selamat di akhirat, aku nang swarga. Berikan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Awake dhewe kepingin kumpul karo para wong sing saleh-salihin besok ning akhirat. Luar biasa nikmatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan, orang yang sudah ada di dalam kubur, ketika dia sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia pingine mulih, pingin ngabari keluarganya, ya Allah aku nang kono wis seneng. Pingin ngabari kok kuwi, luar biasa. Luar biasa. Ngabari tapi ra iso, cukup engkau diam di sini. Ya. Saya kira demikian pengajian ini, mudah-mudahan akan menjadi bagian dari semangat kita mengisi hidup ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian pengajian yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan para Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu. Terima kasih. Kemudian memasuki acara sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami beliau diterima. Kemudian saya Bapak Ibu. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bapak ada? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kami cukupkan. Kemudian masuk di acara yang terakhir yaitu menutup. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya telah mengisi ini. Apabila ada kurang berkenan, saya mohon maaf bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.